Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nurujana dengan NIM 132 1111133 dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler ini adalah organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Anatomi sistem kardiovaskuler itu dimulai dari jantung. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut seperti piramida terbalik dengan apex berada di bawah dan basis berada di atas. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada. Kafum toraks sebelah kiri yang terlindungi oleh koste, tepatnya pada media astinum. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung adalah umur, bentuk rongga dada, letak diafragma, perubahan posisi tubuh. Kemudian di sini ada basis. Basis adalah bagian jantung yang berhubungan dengan pembuluh darah besar dan dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian oleh atrium dextra. Apex cordis. Bagian bawah jantung berbentuk puncak kerucut tumpul. Kemudian ada bagian jantung. Yang pertama ada perikardium, berfungsi sebagai pelindung jantung. Perikardium ini kantong pemukus jantung yang terletak di media astinum minus dan belakang korpus sterni, yang terdiri dari dua lapisan fibrosa dan serosa, yaitu lapisan parietal dan visceral. Di antara dua lapisan jantung ini terdapat lendir sebagai pelicin untuk menjaga agar gesekan perikardium tidak mengganggu jantung. Kemudian yang kedua ada miokardium, yaitu lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Susunan miokardium itu ada otot atria, kemudian otot ventrikuler, dan otot antrioventrikuler. Yang ketiga ada endokardium, yaitu dinding dalam atrium yang diliputi oleh membran yang mengikat yang terdiri dari jaringan endotel atau selaput lendir. Kemudian ruang jantung itu ada atrium dextra, terdiri dari rongga utama dari auricula di luar bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminalis. Ada vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan osteum atrioventricular dextra. Yang kedua ada ventricle dextra, yang mana berhubungan dengan atrium kanan melalui osteum antrioventricle dextrum dan dengan tractus pulmonalis melalui osteum pulmonalis. Kemudian yang ketiga ada atrium sinistra, terdiri dari rongga utama dan auricula. Yang keempat ventricle sinistra, berhubungan dengan atrium sinistra melalui osteum antrioventricular sinistra dan dengan aorta melalui osteum aorta. Pembuluh darah. Pembuluh darah nadi itu adalah mengalirkan darah dari jantung untuk keluar, yang mana terdiri dari arteri pulmonalis dan aorta. Arteri pulmonalis ini mengalirkan darah dari ventrikel kanan ke paru-paru, sedangkan aorta untuk mengalirkan darah dari ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah balik atau vena, mengalirkan darah menuju jantung. Terdiri dari 3, yaitu vena pulmonalis untuk mengalirkan darah dari paru-paru menuju atrium kiri. Yang kedua, vena cava superior
mengalirkan darah dari tubuh bagian atas. Kemudian yang ketiga ada vena cava inferior, membawa darah dari tubuh bagian bawah. Dan yang terakhir, ketiga, pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Kemudian di sini ada sistem peredaran darah, yang mana ada dua, ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar ini dimulai dari ventrikel kiri menuju pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik, dan terakhir berada di atrium kanan. Sedangkan sistem peredaran darah kecil dimulai dari ventrikel kanan menuju pembuluh nadi, paru-paru, pembuluh balik, kemudian paru-paru, dan kembali lagi ke atrium kiri. Nah, fisiologis sistem kardiovaskular ini. Yang pertama, jantung sebagai pompa, denyut jantung. Sistem ini disebut sistem pengantar yang terdiri dari simpul sinoatrial, lintasan antar simpul di atrium, simpul atrioventricular avenut dan bekas His bundle of His dan cabangnya serta serabut Purkinje. Siklus jantung. Siklus jantung ini ada akhir diastol, yang mana katup atrioventrikuler membuka dan katup pulmonar dan aorta menutup. Darah mengalir ke atrium dari sistem vena. Darah mengalir secara pasif dari atrium ke ventrikel. Laju pengisian ventrikel menurun setelah ventrikel makin tegang. Yang kedua ada sistol atrium. Kontraksi atrium mendorong sejumlah kecil darah atrium sejumlah kecil darah tambahan ke ventrikel. Sebagian besar pengisian darah ventrikel terjadi selama pengisian pasif sebelumnya. Kontraksi atrium mengakibatkan muara vena cava semakin kecil. Yang ketiga ada kontraksi isovolumetrik. Kontraksi ini mengakibatkan menutupnya katup atrioventrikuler. Pada fase ini terjadi peningkatan tajam dari tekanan intraventrikuler. Kemudian yang keempat ada ejeksi ventrikuler. Dengan terbukanya katup aorta dan pulmonar, mulailah fase ejeksi ventrikel. Puncak tekanan ventrikel kiri adalah sekitar 120 mm hidrogram dan ventrikel kanan sekitar 25 mm hidrogram. Relaksasi isovolumetrik ventrikel setelah seluruh otot ventrikel berelaksasi yang diikuti penutupan katup aorta dan pulmonar, tekanan ventrikel akan menurun dengan tajam. Kemudian yang kelima ada relaksasi isovolumetrik ventrikel. Ketika tekanan intraventrikuler turun di bawah tekanan atrium dan katup atrioventrikuler membuka. Bunyi jantung. Secara normal bunyi jantung ada dua. Yang pertama disebut bunyi loop dan yang kedua adalah bunyi loop. Curah jantung. Jumlah darah yang dipompa keluar dari masing-masing ventrikel per denyut disebut sebagai stroke volume. Curah jantung adalah jumlah darah yang dipompakan oleh jantung per satu satuan waktu. Dalam hal ini adalah per menit. Sehingga curah jantung adalah stroke volume dikalikan frekuensi jantung per menit. Kemudian ada sirkulasi arteri, yang mana ada denyut arteri. Darah yang didorong ke dalam aorta tidak hanya bergerak maju, tetapi akan mengakibatkan peregangan pembuluh darah. Peregangan ini menimbulkan gelombang bertekanan yang akan berjalan sepanjang arteri. Gelombang bertekanan yang meregangkan dinding arteri di sepanjang perjalanannya kita kenal sebagai denyut. Kemudian ada tekanan dan kecepatan aliran darah arteri. Kecepatan aliran darah berbeda-beda pada tiap fase. Tinggi pada saat sistolik dan mencapai kecepatan paling rendah pada saat diastolik.
Kemudian ada sirkulasi kapiler. Jumlah darah yang terdapat pada sistem kapiler hanya 5% dari keseluruhan darah. Namun demikian, jumlah ini menjadi sangat penting karena bagian yang mengalami pertukaran oksigen dan zat makanan yang menembus dinding kapiler menuju interstisial dan karbon dioksida, zat sisa metabolisme akan menuju ke dalam kapiler. Kemudian ada sirkulasi vena. Aliran darah melalui pembuluh darah vena terutama terjadi karena kerja jantung, walaupun terdapat pengaruh dari tekanan negatif intratorakal saat inspirasi dan adanya kontraksi otot rangka yang menekan vena. Pompa respirasi. Waktu inspirasi, tekanan intrapleural turun dari negatif 2,5 mm hidrogram menjadi negatif 6 mm hidrogram. Kemudian ada pompa jantung. Sisa-sisa tekanan darah arterial membantu mendorong darah ke arah jantung. Penurunan tekanan atrium juga meningkatkan kemampuan jantung untuk menghisap darah masuk ke dalam atrium waktu sistolik. Pompa otot. Pada daerah tungkai, vena dikelilingi oleh otot rangka. Kontraksi otot pada saat bekerja akan memeras vena di daerah tungkai. Kontraksi ritmis otot tungkai pada orang berdiri akan membantu mendorong darah ke arah jantung. Hal ini mencegah pengumpulan darah di tungkai yang dapat mengakibatkan pingsan. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.